Nama akrab saya memanggil itu Mas Hartoyo. Itu saya sangat akrab dengan mertuanya, ayah mertuanya. Mas Hartoyo ini salah satu abdi dalam Keraton Surakarta yang saya lihat setia tuhu dan loyal, terutama dalam menekuni bidang tata rias penganten, terkhusus tata rias penganten basahan ageng yang memakai dodot, kampuh dan sebagainya itu. Nah, beliau menekuni dari A sampai Z sehingga mereka tahu persis. Ya disebut ya pernik-perniknya, termasuk rahasia-rahasianya, sampai sekarang dia itu dipercaya oleh gusi-gusi putri-putri keraton untuk tata rias di dalam keraton. Bahkan sampai pada setiap upacara-upacara besar ya Mas Hartoyo selalu yang dipakai. Sampai saat ini Mas Hartoyo itu baru satu-satunya abdi dalam keraton yang dipercaya masuk ke putren dan merias gusi-gusi putri. Itu yang saya lihat, saya tahu sendiri, saya pahami karena saya juga sejak kecil kenal Mas Hartoyo. Itu. Untuk saat ini memang khususnya untuk dodot dari keraton, ya semuanya itu kan sumbernya dari keraton. Di luar keraton banyak yang ingin melaksanakan seperti keraton dan tidak mungkin. Nah, saya juga bersyukur masih ada beberapa juru rias yang ingin mencoba menjiplak atau nurun keraton. Tapi memang tidak sesuai karena kami melihat ya sebatas mereka ada. Namun untuk Mas Hartoyo ini saya tahu dia mempertahankan nilai-nilai keasliannya, nilai-nilai kesungguhannya dan kesakralannya itu masih dipertahankan oleh Mas Hartoyo ini. Oleh sebab itu, bagi juru pais yang lainnya, ya mudah-mudahan semakin tidak hanya sesuai dengan kemampuan saja, mau meningkatkan sehingga tidak mandek, ada perkembangan, tidak monoton. Karena memang ya kami tetap memaklumi yang dirasakan di luar keraton itu tidak bisa persis dan tidak mungkin persis dengan keraton karena segalanya terbatas. Harapan kami semoga masyarakat Jawa khususnya pecinta budaya ini tetap bertahan dan mengembangkan dan jangan sampai tergerus oleh budaya lain, jangan sampai mereka malah kalah dari budaya yang lain, tetap pertahankan ini. Dan makna filosofi ini sebenarnya sangat tinggi. Jadi kalau juru pais itu mau memahami, dia tidak mungkin akan melepas itu, tetap akan bertahan. Nah, dengan adanya workshop ini, saya sangat-sangat berharap mungkin melalui khususnya Mas Hartoyo dengan mbak-mbak itu mampu memberi semangat para juru rias khususnya masyarakat Jawa pada umumnya untuk tetap bertahan, mempertahankan nilai-nilai budaya yang luhur ini, yang ini sebagai sumber budayanya sejak sebelum ada NKRI. Ini sudah ada dan dipertahankan sampai sekarang. Hartoyo yang biasa saya menyebut karena memang sudah istilahnya sudah menjadi keluarga dengan kita itu ya Mas Hartoyo begitu di keraton sudah membantu kita dalam hal tata rias khususnya waktu itu untuk panggung karena kita seringnya diundang untuk mengisi dalam festival-festival di luar negeri malahan. Itu terus Mas Hartoyo sendiri atau Kanjeng Hartoyo sudah terlibat menjadi perias juga sebagai penari dan kita melihatnya Kanjeng Hartoyo yang pertama adalah karena Kanjeng Hartoyo adalah menantu dari tokoh tari kita atau empu tari yang tersisa pada zaman saya
di Keraton Surakarta, yaitu Kanjeng Maridi Tondokusumo. Mas Hartoyo sendiri waktu mulai saya minta untuk membantu dalam hal tata rias, juga di tata busana juga, justru Mas Hartoyo ikut belajar itu, karena pada waktu itu memang kita sendiri sudah kehabisan sesepuh-sesepuh kami yang mumpuni dalam hal juga baik dodot ataupun tata rias wajah. Nah, khusus untuk dodot ini sendiri memang Mas Hartoyo banyak belajar, baik itu dodot untuk laki-laki dan dodot untuk para perempuan-perempuan, atau mulai dari wayah dalem, gendolo giren sampai ke bawah, yang untuk abdi dalem budaya, yang untuk abdi dalem biasa, dari mulai lurah sampai jajar, ini semua ada perbedaannya. Nah, ini dipelajari semua, karena juga saya tidak mungkin melakukan sendiri, dan juga kebetulan Mas Hartoyo orangnya memang sangat cepat menangkap satu pelajaran yang kita sampaikan. Ini begini langsung bisa berjalan. Nah, ini juga pernah kita ajak untuk ke Australia, kita pamerkan satu rangkaian pakaian-pakaian adat Keraton Surakarta, mulai dari anak-anak sampai pada tingkat pangeran sepuh, itu semua sudah bisa dilakukan oleh Mas Hartoyo. Dan bagi kami sendiri sebetulnya memang terutama pemakaian dodot di luar yang sekarang berkembang, istilahnya masyarakat itu ingin meniru yang ada di keraton, tapi tidak mau belajar, dan mungkin segan atau malu kalau bertanya bagaimana caranya bikin dodot seperti ini, begitu. Akhirnya ya istilahnya dientok-entok bisa tersaji seperti itu. Nah, ini yang kami sangat sayangkan, dan mungkin perlu juga yang akan dilakukan oleh komunitas pencinta dodot ini yang akan mengadakan workshop. Saya sangat mendukung biar ini satu peristiwa atau suatu langkah untuk bisa memberikan pemahaman, khususnya juga untuk bisa memberikan pelajaran bagi siapa saja perias yang ingin mendalami dan ingin tahu tentang dodot itu sendiri.